kami dari kelompok 1 yang menyampaikan materi tentang penginjilan. Saya, Avatara, akan menyampaikan materi anugerah. Surga atau hidup kekal adalah anugerah Allah. Surga tidak didapat karena usaha atau upah. Contohnya seperti ini. Jika saya memberikan barang ini kepada Anda tanpa meminta bayaran apapun, itu adalah sebuah hadiah. Jika saya memberikan barang ini, tetapi Anda harus membayarnya, itu bukanlah hadiah. Jika saya memberikan barang ini, tetapi saya menyuruh Anda untuk melakukan pekerjaan, itu pun juga bukan hadiah. Meskipun hadiah, tidak semua orang dapat memperolehnya. Apa yang membuat manusia tidak dapat menerima anugerah dari Tuhan? Itu adalah dosa. Selamat pagi, saya Caroline. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang manusia. Semua manusia telah berdosa, termasuk kita. Menurutmu, apa itu dosa? Melanggar hukum-hukum Allah seperti membunuh, zina, kemarahan, tipu daya, pikiran jahat, bahkan tidak peduli terhadap Allah pun termasuk dosa. Ilustrasi dosa 3 sehari. Seandainya kita melakukan 3 dosa sehari, maka dalam setahun lebih dari 1000 dosa. Dan jika kita hidup dalam 80 tahun, sama dengan 80.000 dosa. Apakah dengan dosa sebanyak itu, kita dapat masuk surga? Tentu saja tidak. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Tapi ada yang berpikir, kalau saya buat dosa banyak, harus berbuat baik sebanyak-banyak juga. Ilustrasi 10 butir telur. Jika kita membuat telur dadar dan 9 telurnya baik, sedangkan 1 telurnya busuk, layakkah untuk disajikan? Tentu tidak. Demikian juga di hadapan Allah yang sempurna. Bahkan dengan 1 dosa saja, semua kebaikan akan tercemar dan tidak layak masuk surga. Jadi usaha manusia mustahil, maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Saya Joshua ingin menyampaikan tentang materi iman. Anugerah hidup kekal ini hanya bisa diterima dengan iman. Iman ibarat kunci, tapi hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu itu, sama juga dengan surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Akan tetapi ada iman yang tidak menyelamatkan. Ada 3 jenis iman yang tidak menyelamatkan. Pertama, iman yang melompat dalam gelap. Artinya kita percaya tapi kita tidak tahu siapa yang kita percayai. Yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja, yaitu tahu dan setuju tentang fakta sejarah tentang Yesus, tapi tidak secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, iman yang sementara, yaitu mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara seperti kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan jasmani. Anda memang harus mempercayakan itu kepada Yesus, tapi ironisnya untuk memperoleh hidup kekal, kita justru tidak mengandalkan Yesus Kristus, tapi kita malah mengandalkan usaha dan kekuatan kita dan juga kebaikan kita. Sekarang kita bahas iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Seperti kisah Mr. Blondin yang melakukan pertunjukan di atas air terjun Niagara dengan beralaskan tali baja, bahkan menggunakan gerobak. Pada percobaan pertama, Mr. Blondin berhasil melewati tali baja dengan baik. Pada percobaan kedua, Mr. Blondin bukan hanya memakai gerobak, tapi juga ada muatan pasirnya. Seketika para penonton kagum, dan ketika manajer bertanya kepada para penonton, apakah kalian percaya Mr. Blondin dapat menyeberangi tali baja ini? Semua penonton pun percaya, dan akhirnya Mr. Blondin berhasil menyeberangi. Dan tiba saat pertunjukan yang terakhir di mana Mr. Blondin akan menyeberangi tali baja di atas air terjun Niagara. Tapi kali ini bukan hanya gerobak, tapi dimintanya agar di atas gerobak ada seseorang yang naik. Manajer pun menanyakan kepada penonton sekali lagi, apakah kalian percaya Mr. Blondin akan melewati tali baja dengan muatan manusia di atasnya? Semua penonton percaya, tapi ketika manajer meminta dari mereka untuk mewakili naik di atas gerobak, mereka justru malah takut. Akhirnya, keputusan sementara pertunjukan tidak akan diadakan karena tidak ada yang mau naik di atas gerobak itu. Penonton pun kecewa. Namun beberapa detik kemudian ada seorang anak kecil berteriak, "Minggir, minggir, saya mau lewat." Dan ketika sampainya anak itu, ia langsung loncat menaiki gerobaknya. Seketika itu juga, Mr. Blondin langsung mendorong gerobak itu dan di tengah tali itu mereka berdua hampir jatuh. Tapi itu hanyalah atraksi semata yang dibuat oleh Mr. Blondin. Akhirnya keduanya sampai dengan selamat.
Dari ilustrasi di atas menunjukkan bahwa semua orang percaya bahwa Mr. Blandin mampu melewati air terjun Niagara dengan memakai gerobak. Tapi hanya satu orang saja yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Mr. Blandin untuk bersama-sama dengan dia. Nah, seperti itulah gambaran orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, yang bukan saja percaya, tetapi juga mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kesimpulannya adalah, jadi iman yang menyelamatkan itu bukan hanya mempercayai Yesus di mulut atau di akal saja, tetapi mempercayakan seluruh hidup kepada Yesus Kristus untuk memperoleh hidup kekal atau surga.